Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya sayangi, yang kami banggakan, ya, seluruh peserta didik, baik siswa maupun siswi, ya, berjumpa lagi dengan saya dengan materi pada hari ini, yaitu tentang talak. Ya, setelah kemarin kita sudah bahas nikah, ya, termasuk syarat rukunnya, maka untuk kali ini kita perlu belajar tentang apa itu talak, atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah cerai. Selain perceraian, ya, penyebab putusnya pernikahan diantaranya adalah meninggal dunia. Ya, jadi ketika seseorang pasangan suami istri salah satunya meninggal, maka secara otomatis, ya, dinyatakan nikahnya terputus. Namun demikian, untuk menikah kembali ada iddah, terutama bagi perempuan, yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, apa itu iddah dan lain sebagainya, ya. Jadi penyebab putusnya pernikahan itu ada dua, yaitu karena meninggal dunia, yang kedua adalah karena perceraian. Dalam materi talak ini, nanti kita akan membahas apa pengertian dari talak, bagaimanakah hukum talak, kemudian dalil tentang adanya talak, dan macam-macam talak. Pengertian talak. Talak secara bahasa artinya adalah melepaskan ikatan, meninggalkan, dan memisahkan. Sedangkan talak menurut istilah adalah putusnya tali pernikahan yang telah dijalin oleh suami istri. Hukum talak. Berdasarkan suatu hadis, talak itu dibenci sehingga hukumnya makruh. Namun demikian, hukum itu tidak kaku, selalu berorientasi pada sebab akibat dan kondisional. Oleh karena itu, hukum talak tergantung pada ilat atau kausalitas dan situasi dan kondisi, ya. Jadi bisa jadi nanti talak malah menjadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bahkan mungkin bisa jadi haram, sesuai dengan situasi dan kondisi. Namun demikian, hukum talak aslinya, hukum asalnya adalah makruh. Dasar hukum atau dalil nakli tentang talak diantaranya terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan
Fa'imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Al-ayah, yang artinya talak yang dapat dirujuk 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Selain dari ayat tadi, kita juga bisa mengambil referensi dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadisnya diantaranya adalah abghadul halali indallahi at-talaqu, yang artinya perbuatan yang halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak atau cerai. Ya, jadi talak itu boleh halal tapi dibenci oleh Allah. Maka dari itu banyak pendapat ulama mengatakan talak hukum asalnya adalah makruh. Berikut kita bisa perhatikan macam-macam talak. Ya, di antaranya talak dari segi ucapan nanti ada 2, yaitu talak yang sharih dan kinayah. Dari segi bilangannya ada talak raj'i dan ada talak bain. Bain sendiri nanti dibagi menjadi 2, sugro dan kubro. Jenis talak yang lainnya yang bisa menimbulkan talak diantaranya adalah fasah, khulu, ila, li'an, dan dihar. Berikut kita bahas satu persatu. Yang pertama, talak dari segi ucapan ada yang namanya talak sharih dan ada yang namanya talak kinayah. Talak sharih adalah talak yang diucapkan terang-terangan dengan kalimat yang jelas. Misalnya perkataan seorang suami kepada istrinya, "Kamu saya ceraikan." Itu talak yang sharih atau jelas. Kemudian ada talak kinayah, talak yang diucapkan dengan bahasa sindiran atau majas. Misal, ketika seorang suami sedang emosi, kemudian dia mengucapkan, "Sudah, kamu silahkan pulang ke rumah orang tuamu." Dengan niat di dalam hatinya talak, maka ini juga bagian dari talak, yaitu talak kinayah, talak yang berupa sindiran. Ya, silakan kalian pelajari lebih lanjut karena yang namanya talak kinayah ini sangat banyak sekali. Ya, kemudian ada yang namanya talak raj'i, yaitu talak yang dapat dirujuk secara langsung, ya, tanpa melalui pernikahan. Itu nanti namanya disebut talak raj'i, yaitu talak 1 dan 2. Maka seperti berdasarkan ayat tadi, ya, ketika orang baru mentalak 1 kali atau 2 kali, maka masih bisa dirujuk kembali tanpa menggunakan nikah yang baru selama masa iddah. Kemudian ada yang namanya talak bain, adalah talak 3 atau talak yang tidak dapat dirujuk secara langsung, melainkan harus sudah melainkan harus sudah pernah menikah dengan pria lain dan telah ditalak pula, serta telah
habis masa iddahnya. Ya, jadi talak bain artinya diantaranya adalah talak 3, boleh kembali lagi setelah adanya pria lain yang menikahi perempuan tersebut kemudian ditalak. Termasuk talak yang dihitung berdasarkan hitungan atau bilangannya adalah talak bain kubro. Talak bain kubro adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri untuk yang ketiga kalinya. Itu disebut talak bain kubro. Kemudian ada juga yang namanya talak bain sugro, yaitu yang disebut talak tebus. Talak atas permintaan istri dengan memberikan sesuatu kepada suami sebagai tebusan dan suami menerimanya. Maka ini disebut sebagai talak bain sugro atau mungkin bisa jadi juga yang disebut khulu. Jadi yang namanya talak itu adalah perkataan perceraian dari seorang suami kepada istri. Namun demikian, pihak istri pun bisa menggugat perceraian diantaranya dengan mengajukan tebusan kepada suami agar suaminya mau mencerai. Ataupun nanti kita bisa pelajari pada slide selanjutnya. Nah, selanjutnya inilah yang disebut fasah. Talak fasah yaitu adalah talak akibat adanya masalah antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan secara damai, sehingga istri mengadukannya ke pengadilan agama, sementara aduannya itu diterima dan dibenarkan oleh pengadilan agama. Ya, pengajuan dari istri ya untuk menceraikan dirinya dari suaminya itu diantaranya disebut adalah fasah. Hal-hal yang membolehkan seorang perempuan mengajukan fasah diantaranya adalah setelah menikah diketahui bahwa suami istri adalah masih muhrim, maka yang demikian ini adalah otomatis batal nikahnya. Ya. Kemudian salah satu atau kedua-duanya murtad atau keluar dari agama Islam. Jika ada pasangan suami istri salah satunya atau keduanya murtad, maka menjadi fasah. Kemudian suami sakit berakibat cacat seumur hidup dan tidak mampu berperan sebagai suami, maka seorang perempuan boleh mengajukan fasah. Suami melanggar ta'liqut talak, ya. Kemudian terjadinya penipuan dalam pernikahan dari pihak suami. Misal, sang suami mengaku pegawai tertentu yang kemudian ternyata tidak. Suami dinyatakan hilang karena lama tidak pulang dan tak tahu keberadaannya. Talak khulu disebut juga talak tebus. Talak yang dijatuhkan suami atas permintaan istri dengan jalan memberikan tebusan kepada suami. Ya, jika ingin rujuk harus dilakukan syarat dan rukun nikah baru. Ya. Kemudian yang disebut ilak, yaitu adalah sumpah suami yang mengatakan tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Ya, sumpah seorang suami yang mengatakan tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Jika sebelum 4 bulan suami ingin kembali kepada istri,
maka ia harus membayar kafarat. Kafaratnya diantaranya adalah denda sumpah. Jika sampai 4 bulan suami tidak mencampuri istrinya, maka pengadilan menyuruh suami memilih. Di antaranya tetap mencerai istri, talak bain syukro, atau kembali pada istri dengan membayar kafarat atau denda sumpah. Kafarat ilak atau bisa disebut juga kafarat janji sumpah, maaf bukan janji tapi sumpah, yaitu adalah dengan memberi makan 10 fakir miskin per orangnya, kurang lebih adalah ukurannya 0,75 liter beras, seperti yang untuk zakat fitrah atau makanan pokok. Memberi pakaian yang baru 10 fakir miskin yang layak untuk dipakai. Ya, kemudian memerdekakan hamba sahaya. Ya, di antara 3 ini boleh memilih. Ya, tidak diharuskan untuk secara urut, tapi boleh memilih. Bentuk lain yang bisa menjadi talak atau cerai diantaranya adalah li'an, yaitu sumpah suami yang menuduh istri berlaku zina. Tuduhan suami harus dikuatkan dengan 4 orang saksi dan bersumpah di depan hakim. Sumpah suami dilakukan 4 kali ucapan sumpah dan ditambah sekali lagi, yaitu ucapan kelima. Suami mengatakan, laknat Allah akan ditimpakan pada diriku apabila tuduhanku ini dusta. Ya. Kemudian jika suami telah sumpah li'an dan istri tidak dapat membela, maka istri dirajam atau dilempari batu sampai meninggal. Namun jika istri tidak berzina, maka istri dapat membela dengan cara bersumpah di depan hakim sebanyak 4 kali dan ditambah sekali dengan ucapan kelima, laknat Allah atas diriku apabila tuduhan itu benar. Nah, jika terjadi li'an seperti demikian, maka jatuhlah talak. Mereka tidak dapat rujuk selamanya. Dan jika ternyata istri hamil setelah li'an tersebut, maka suami tidak boleh mengakui sebagai anaknya, sekalipun benih itu benar-benar dari suaminya. Hal tersebut bisa kita lihat pada Quran surat An-Nur ayat 6-9. Bentuk lain yang bisa menjadikan talak diantaranya adalah yang disebut dhihar. Dhihar yaitu ucapan suami menyamakan istrinya sama dengan ibunya. Menyamakan istri dengan ibunya adalah pelanggaran hukum dalam koridor mahram. Contoh dhihar, suami mengatakan pada istrinya, punggungmu sama dengan punggung ibuku. Jika suami mengatakan dhihar seperti tersebut dan tidak menalak istrinya, maka suami haram mengumpuli istrinya sebelum membayar kafarat. Kafarat dhihar yaitu boleh memilih: 1. Memerdekakan seorang budak. 2. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin. Ya, atau per orangnya 5/6 liter beras
yang biasa dikeluarkan untuk zakat fitrah. Hal tersebut kita bisa lihat pada Quran surat Al-Mujadalah ayat 1-4. Demikian pertemuan